Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue apem pisang. Untuk cara buatnya ini sangat mudah sekali dan untuk bahannya juga sangat ekonomis. Cocok sekali juga untuk ide jualan. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, di sini saya sudah siapkan pisang 1 buah. Untuk ukurannya ini lumayan besar ya teman-teman, kurang lebih sekitar 100 gram. Nah, ini kita haluskan menggunakan garpu seperti ini. Dan ini untuk pisang yang saya gunakan ini pisang Ambon. Nah, jika sudah halus seperti ini, lalu kemudian ini kita sisihkan. Kemudian selanjutnya siapkan panci, lalu masukkan 120 gram gula merah atau gula aren. Ini sudah saya sisir. Lalu kemudian tambahkan 3 sendok makan munjung gula pasir. Lalu kemudian selanjutnya setengah sendok teh garam. Dan 1 lembar daun pandan, ini saya potong-potong supaya nanti hasilnya lebih wangi. Kemudian tambahkan santan 350 ml, untuk santannya ini kekentalan sedang. Nah, ini kemudian kita akan masak hingga gulanya larut. Kita gunakan api sedang saja supaya tidak cepat gosong. Ini kita aduk dan dimasak hingga gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, lalu kemudian ini kita matikan api dan angkat. Ini saya saring ya teman-teman, supaya kotoran yang ada di dalam gulanya tidak ikut. Nah, jika sudah lalu kemudian ini kan saya diamkan hingga dingin suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 225 gram tepung terigu atau setara dengan 22,5 sendok makan untuk ukurannya sedang. Kemudian selanjutnya 2 sendok makan tepung tapioka atau kanji, untuk takarannya juga sama. Ini untuk takaran sedang ya teman-teman, tidak munjung. Kemudian selanjutnya 1 sendok teh ragi instan. Ini saya gunakan merek Fermipan. Nah, jika sudah lalu kemudian semua bahan ini kita aduk. Nah, jika sudah tercampur merata, masukkan gula atau santan yang tadi telah kita masak. Nah, ini dituang semuanya, lalu kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Yang sudah mendukung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Nah, ini dia untuk adonannya sudah licin ya teman-teman, tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu kemudian langsung saja kita masukkan pisang yang tadi telah kita haluskan. Ini dimasukkan semuanya. Jika sudah lalu kemudian lanjut ini diaduk hingga tercampur merata. Nah, ini dia teman-teman untuk konsistensi adonannya seperti ini, kental. Nah, jika sudah lalu kemudian selanjutnya ini akan saya rapikan untuk bagian pinggirannya menggunakan spatula. Jika sudah lalu kemudian untuk adonannya akan saya tutup menggunakan lap bersih dan ini kita istirahatkan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Nah, ini dia teman-teman, udah 1,5 jam untuk adonannya. Ini terlihat ya teman-teman mengembang sempurna, itu tandanya untuk ragingnya masih aktif. Nah, lalu kemudian ini kita aduk dan dikeluarkan untuk gas atau buihnya supaya hilang. Nah, jika sudah lalu kemudian untuk adonannya disisihkan dulu. Selanjutnya untuk loyang yang saya gunakan untuk diameternya 20 cm dan ini diberi sedikit minyak sayur dan oles secara merata. Nah, jika sudah langsung saja untuk adonannya kita tuang.
Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan kukus. Dan di sini untuk panci kukusannya ini sudah panas ya teman-teman. Kita masukkan saja adonannya dan kita akan kukus dengan api sedang kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini dia teman-teman, sudah 30 menit. Nah, kue apem pisangnya ini sudah matang, langsung saja diangkat. Selanjutnya ini kita akan dinginkan sebelum kita keluarkan dari loyangnya hingga suhu ruang. Nah, ini dia teman-teman, untuk kue apemnya ini sudah dingin suhu ruang. Langsung saja disisir bagian pinggirannya, lalu kemudian kita akan keluarkan. Nah, tinggal diketuk-ketuk saja ya teman-teman. Untuk bagian atasnya ini mudah sekali dikeluarkannya. Nah, ini dia kue apemnya. Langsung saja kita akan potong sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Untuk teksturnya ini beneran sangat lembut ya teman-teman. Jika untuk ide jualan, boleh dikemas dengan plastik OPP atau dengan mika kecil. Sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Nah, ini dia. Saya akan tunjukkan untuk bagian dalamnya. Terlihat ya teman-teman. Untuk teksturnya ini sangat lembut. Dan ini banyak sekali yang mengira kalau ini bolu pisang. Terlihat ya teman-teman, ini sangat lembut. Saya akan mencobanya. Bismillah. Ini enak banget, manisnya pas dan lembut sekali. Untuk teman-teman yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil dan terima kasih. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue apem tepung beras. Ini rasanya kuenya benar-benar lembut dan untuk cara buatnya hanya cukup diaduk saja. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci lalu masukkan 500 ml santan. Untuk kekentalannya ini sedang dan ini saya dapatkan dari setengah butir kelapa parut. Kemudian selanjutnya 1 lembar daun pandan. Dan kemudian selanjutnya 150 gram gula pasir atau setara dengan 15 sendok makan. Nah, ini kemudian kita masak dan ini diaduk terus supaya tidak pecah santan. Nah, ini dia teman-teman, gulanya sudah larut. Ini saya tidak masak hingga mendidih ya teman-teman. Ini cukup gulanya larut saja lalu kemudian diangkat. Lalu kemudian saya saring dan tuang ke dalam gelas takar. Nah, jika sudah lalu kemudian ini kita diamkan hingga dingin suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah bersih lalu masukkan 250 gram tepung beras atau setara dengan 25 sendok makan sedang. Kemudian selanjutnya setengah sendok teh garam. Lalu kemudian 1 sendok teh ragi instan, saya gunakan Vermipan. Nah, lalu kemudian ini untuk santannya sudah dingin suhu ruang ya teman-teman. Ini kita masukkan semuanya. Lalu kemudian diaduk hingga semua tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, lalu kemudian di sini supaya lebih cantik, saya tambahkan pewarna makanan merah rose. Ini kurang lebih sekitar 6 hingga 7 tetes. Lalu kemudian diaduk kembali. Nah, ini dia jika sudah tercampur merata, ini saya akan tutup menggunakan serbet bersih dan ini kita akan diamkan kurang lebih sekitar 1 hingga 1,5 jam.
Nah ini dia teman-teman, sudah 1,5 jam saya diamkan. Ini terlihat ya teman-teman, untuk raginya ini masih aktif, terlihat ada gelembungnya. Dan lalu kemudian ini kita aduk kembali supaya gelembung-gelembung ini menghilang, dan untuk tepung yang mengendap di bawahnya ini tercampur rata kembali. Nah jika sudah, lalu kemudian ini disisihkan dulu. Selanjutnya untuk loyang yang saya gunakan, di sini saya menggunakan loyang tulban ukuran 16 cm. Ini sudah saya olesi secara merata dengan minyak sayur ya teman-teman. Langsung saja kita akan tuang adonannya. Jangan lupa ini kita aduk dulu ya teman-teman sebelum kita tuang ke dalam loyang. Dan di tahap ini untuk teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusannya terlebih dahulu. Nah jika sudah, lalu selanjutnya kita akan kukus. Untuk panci kukusannya ini sudah panas ya teman-teman. Langsung saja kita akan masukkan. Nah ini dikukus dengan api sedang kurang lebih sekitar 40 menit. Nah ini dia teman-teman, sudah 40 menit kue apemnya sudah matang. Terlihat ya, ini sangat cantik sekali. Lalu kemudian kita angkat. Dan ini kita akan biarkan hingga dingin sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Nah ini dia teman-teman, kue apemnya sudah dingin. Langsung saja kita akan keluarkan dari loyangnya. Ini sangat mudah ya teman-teman. Saya akan beri daun di atas loyang, lalu kemudian wadah, dan kita akan balik, lalu kemudian kita keluarkan. Nah ini dia kue apemnya. Ini sangat cantik ya teman-teman, mengembang sempurna dan terlihat ini sangat lembut sekali. Selanjutnya langsung saja ini kita akan potong-potong teman-teman. Untuk potongannya sesuaikan selera masing-masing saja ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga videonya bermanfaat. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Nah ini dia teman-teman, saya akan tunjukkan untuk bagian tengahnya. Ini bersarang ya teman-teman, itu artinya mengembang dengan sempurna. Untuk raginya ini berarti masih bagus dan aktif. Terlihatnya ini sangat lembut sekali. Saya akan coba, bismillah. Ini enak banget, gurih dan manisnya pas. Nah ini dia teman-teman, kue apem tepung berasnya. Untuk cara buatnya ini cukup mudah sekali ya teman-teman, dan anti gagal. Yang penting teman-teman memilih ragi yang masih aktif. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, ketemu di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue apem ubi ungu. Untuk cara buatnya ini cukup diaduk saja, dan untuk bahannya ini juga sangat ekonomis. Nah mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan mangkuk kecil, lalu kemudian masukkan 1,5 sendok teh ragi instan. Ini saya gunakan Vermipan. Lalu kemudian 1 sendok teh gula pasir. Lalu kemudian 2 sendok makan air. Untuk airnya ini air hangat ya teman-teman. Nah lalu kemudian untuk semua bahan ini diaduk hingga tercampur merata. Nah jika sudah, lalu kemudian ini kita diamkan dan ditutup kurang lebih sekitar 10 menit atau hingga mengembang. Kemudian selanjutnya siapkan chopper atau blender. Lalu di sini saya sudah punya ubi ungu yang sudah saya rebus. Nah ini kurang lebih sekitar 250 gram berat bersihnya atau berat matangnya. Lalu kemudian tambahkan 8 sendok makan atau kurang lebih sekitar 130 gram gula pasir. Dan selanjutnya setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili, lalu kemudian 300 ml santan. Untuk santannya ini saya dapatkan dari 1 saset ukuran 65 ml santan instan, saya tambahkan air. Nah kemudian untuk semua bahan ini dicoper hingga halus dan tercampur merata.
Nah, ini dia juga sudah halus seperti ini. Lalu kemudian ini saya ambil pisaunya terlebih dahulu. Dan ini disisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya siapkan mangkuk besar, lalu kemudian masukkan 200 gram tepung terigu atau setara dengan 20 sendok makan sedang. Lalu selanjutnya 100 gram tepung tapioka atau setara dengan 10 sendok makan ukuran sedang. Nah, seperti ini untuk ukurannya. Lalu kemudian untuk bahan yang tadi kita chopper, ini kita masukkan. Nah, ini dimasukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian jika sudah, selanjutnya untuk bahan biang yang tadi kita diamkan. Nah, ini sudah mengembang dengan sempurna ya teman-teman. Itu tandanya untuk vermipannya ini masih bagus. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk. Selanjutnya diaduk hingga semuanya tercampur merata. Maaf, hampir kelupaan teman-teman, setengah sendok teh baking powder. Lalu kemudian aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, supaya warnanya lebih cantik lagi, ini saya tambahkan 3 hingga 4 tetes pewarna makanan warna ungu. Ini opsional saja ya teman-teman. Lalu kemudian ini diaduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata lalu kemudian seperti ini, tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Dan ini diaduk kembali. Nah, ini dia untuk adonan apem ubi ungunya sudah siap. Lalu kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya untuk loyangnya, di sini saya gunakan loyang ukuran 18 x 6 cm. Ini sudah olesi minyak sayur tipis-tipis ya teman-teman. Dan langsung saja untuk adonannya kita tuang ke dalam loyang. Kemudian ratakan untuk bagian atasnya. Nah, jika sudah lalu kemudian ini ditutup. Lalu kemudian istirahatkan adonan kurang lebih sekitar 40 hingga 50 menit. Nah, ini dia untuk adonan apem ubi ungunya sudah mengembang dengan sempurna ya teman-teman. Langsung saja ini kita kukus. Dan sebelumnya untuk panci kukusannya ini sudah panas dan ini bisa langsung dimasukkan. Dan kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang. Nah, ini dia sudah 30 menit teman-teman. Untuk apem ubi ungunya ini sudah matang, langsung saja diangkat. Didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang ya teman-teman sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini dia sudah dingin, langsung saja untuk bagian pinggirannya disisir menggunakan pisau. Dan langsung saja ini akan saya keluarkan dari loyangnya. Ini cukup mudah teman-teman. Dan ini dia untuk hasilnya. Ini bersarang bagus ya teman-teman. Langsung aja
dipotong. Ini dia untuk bagian dalamnya, ini matang sempurna ya teman-teman. Untuk apem ubi ungunya empuk dan bersarang, tampilannya juga sangat cantik. Nah ini dia, saya akan cobain. Bismillah. Ini enaknya, pas dan juga gurih, mantap. Nah ini dia apem ubi ungunya. Untuk tampilannya ini sangat cantik ya teman-teman. Dan untuk rasa manis, gurih, dan juga rasa ubinya pas sekali. Untuk teman-teman yang ingin mencoba resepnya, saya semoga berhasil. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.